أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita menunggu Bapak Ustadznya, acara kita akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Semoga pada malam hari ini kita semua selalu diberi kebahagiaan, keberkahan. Semoga kita semua dilancarkan urusan kita, dimudahkan rezeki kita, dan selalu kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Semoga jemaah Talim RW 19 ini selalu istiqomah dalam menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita semua bisa meniatkan niat baik kita untuk melangkahkan kaki kita menghadiri undangan pengajian taklim 2 pekanan kita di kediaman Bapak Haji Wardi RT 01 RW 19 Pak RT. Semoga amal yang terbaik buat kita semua, buat bekal kita semua di qiyamul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Bapak jemaah talim 2 pekanan Allah Subhanahu wa taala, di sini saya mewakili jemaah semuanya banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak RT Haji Wardi atas tempat, tapi kan Haji Umroh sama. Insya kami banyak mengucapkan terima kasih. Doa itu nggak apa-apa. Kami banyak mengucapkan terima kasih atas waktu dan tempatnya. Semoga keluarga besar Bapak Wardi ini selalu dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusan-urusannya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Bapak jemaah talim doakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini malam yang spesial buat kita semua. Artinya buat kemajuan IT kita, alhamdulillah kita dokumentasikan. Jadi yang terbaik pada malam hari ini ya ini contohnya. Artinya jemaah kita ini semakin kesini itu makin cerdas. Alhamdulillah. Yang pertama saya akan menyampaikan susunan acara kita pada malam hari ini. Yang pertama nanti akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh almarhum kita dari Sumatera. Beliau ini sudah lama, Bapak Junun, karena udah 2 minggu dia nggak ngikutin. Saya intip. Hati saya senang mendengar suaranya itu loh. Nanti yang kedua akan membacakan tilawahnya yang akan disampaikan oleh Bapak Buya Bariwan. Yang ketiga kita Sumatera juga. Yang ketiga kita memasuki acara inti, mendengarkan tausiah dari Bapak Ustadz Haji Nur Qasim. Ustadz kita belum datang dan mungkin sebentar lagi. Semoga temanya pada malam hari ini tema yang mencerdaskan kita, membuat kita menambah ilmu dan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, doa penutup. Setelah doa penutup dilanjutkan dengan ramah tamah. Artinya di situ kita bisa menanyakan warga RW 19 ya tentang kesehatan, tentang 17-an, ya pokoknya intinya silaturahmi ini banyak manfaatnya. Selesai dengan ramah tamah, artinya acara kita selesai. Baiklah, selagi kita menunggu Bapak Ustadz, yang acara pertama akan ada pembacaan surah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Junun. Nanti Bapak Junun yang membaca, kita yang mengikuti. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Surat apa? Surat apa? Surat Al-Hijr juz ayat 61 sampai 70. 75 juga
Surat keberapa katanya? 15. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Haziniyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi qiraatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabil khusus li abaina wa ummahatina wa ahlina bi qiraatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat Al-Hijr 61. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jaa'a ala Lut mursalun. Tinil mursalun. Lamma jaa'a lalutinil mursalun. Qala innakum qaumun munkarun. Qala innakum qaumun munkarun. Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun. Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun. Wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun. Fa'asri bi ahlika bi qit'in minal laili wattabi' adbarahum. Wala yaltafit minkum ahadun wamdu haitsu tu'marun. Wa qadayna ilaihi dhalikal amra anna dabir. Dhalikal amra anna dabira haula'i maqtu'um musbihin. وجاء أهل المدينة يستبشرون. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. Wattaqullaha wa la tukhzun. Qalu
قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشركين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين صدق الله العظيم. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka ketika utusan itu datang kepada para pengikut Lut, Lut berkata, sesungguhnya kamu orang yang tidak kami kenal. Para utusan menjawab, sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan. Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran, dan sungguh kami orang yang benar. Maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu dan ikutilah mereka dari belakang. Jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu. Dan telah kami tetapkan kepadanya Lut keputusan itu bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu itu. Dan Lut berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka jangan kamu mempermalukan aku. Dan bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu membuat aku terhina. Mereka berkata, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia? Lut berkata, mereka itulah putri-putri negeriku, nikahlah dengan mereka,
jika kamu hendak berbuat. Allah berfirman, demi umurmu Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukan kesesatan. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit. Maka kami jungkir balikan negeri itu dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Sungguh pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda. Dan sungguh negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman. Dan sesungguhnya penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim. Maka kami membinasakan mereka. Dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur jalan raya. Dan sesungguhnya penduduk negeri Hizir benar-benar telah mendustakan para rasul mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Bapak Junun dan juga Bapak Buya Bariwan. Alhamdulillah, betapa senangnya kita mendengarkan lantutan-lantutan ayat Al-Quran kita. Semoga kita semua yang sifatnya mencintai bacaan suci Al-Quran ini terus semangat, terus menjadi pedoman buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ustadz kita yang kita nantikan sudah datang. Artinya 1-2 pekan kita tidak ketemu, rasanya rindu. Karena itulah silaturahmi kita. Baik Pak Ustadz, saya mewakili dari jemaah semua, maafkan kami jikalau waktu Bapak Ustadz, waktu istirahatnya tetap istiqomah untuk berdakwah, menjalankan perbuatan yang baik. Dan juga saya minta maaf kalau ada dari jamaah kami yang bertanya menyulitkan Bapak Ustadz. Itulah tingkatnya kecerdasan jamaah kami Pak Ustadz ya. Dan jangan segan-segan untuk berbagi ilmunya, karena kami ini pada intinya kurang ilmu. Karena alhamdulillah di Geraha ini baik blok A maupun blok B kita ini tidak kurang ustadz, mau lokal mau yang dari luar. Ya kan, karena ustadz kita ini yang ini cuma kalah followers doang, kalau tingkat ilmu sama. Artinya kita selalu mendoakan semoga ustadz-ustadz kita ini selalu yang terbaik, karena mereka ini selalu membagikan ilmu buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik Pak Ustadz Haji Nur Qasim, waktu dan tempatnya saya persilakan. Bahan bantunya dong. Jadi tiap ketemu Pak harus nyiapin pantun 1-2 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma ja'al tajammu'ana hadha tajammu'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma.
Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li asatidatina wa li masyayikhina wa li muallimina wa li ahlina wa li ikhwatina wa li akhwatina wa li jami'il muslimina amin. Kepada yang sama kita hormati sahibul bait atau sahibut thariq, tuan rumah atau tuan jalan, tuan rumah Pak Hasno Wardi, sekeluarga kita senantiasa mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, keafiatan, keberkahan dan kemudahan dalam semua aktivitas dan urusan-urusannya. Dan juga yang sama kita hormati Ustadz kita, Ustadz Musa Hafidhahullah, kita mendoakan semoga senantiasa berikan kesehatan, keafiatan sehingga terus bisa mengingatkan kita, membersamai, mendampingi kita di dalam kebaikan-kebaikan. Dan juga ustadz-ustadz kita yang lain, ada Ustadz Musadat, ada ustadz semuanya ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kesehatan, keafiatan, dan juga Bapak Ibu sekalian, jamaah forum silaturahim Blok A, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, hidayah, taufik, pertolongan serta lindungannya kepada kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari bersama di kesempatan yang mulia ini mengiringi semua nikmat yang Allah karuniakan dalam kehidupan kita, tidak henti dan tidak bosan kita memanjatkan pujian, pengagungan serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan semua limpahan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Sampai saat ini Allah masih tetapkan kita dalam iman, dalam Islam sebagai puncak dari semua kenikmatan. Allah berikan kita kesehatan, keafiatan, kemudian masih bisa berhimpun di dalam kebaikan bersama orang-orang yang baik. Nikmat yang mahal, nikmat yang tidak ternilai, dan semoga syukur yang kita panjatkan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menjaga semua nikmat yang dikaruniakan dan Allah senantiasa limpahkan keberkahan di dalamnya. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya ila akhir zaman. Dan semoga iman kita, cinta kita kepada Nabi kelak menjadikan sebab kita semuanya meraih syafaat pertolongan Nabi di yaumil kiamah. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini Allah pertemukan kembali dalam suasana yang nyaman, lapang. Jadi terlihat semua dari ujung sampai ujung, dan di beberapa tempat juga ramai karena malam ini bertepatan dengan malam 17 Agustus. Jadi ada sebagian pasang layar tancap menonton bola ini. Jadi ada dari sana lewat ada melihat pasang layar tancap. Ini pengajiannya berat ya Pak ya, karena ada tantangan bola juga. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bertepatan dengan malam 17 Agustus 2025, maka menyesuaikan temanya, yaitu saya memberikan tema mensyukuri nikmat kemerdekaan.
Yang ke berapa Pak? 80 ya, 80. Nah, sebagaimana kita pahami bersama bahwa kemerdekaan, baik kemerdekaan diri atau kemerdekaan secara bangsa adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita kalau baca di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu ada ungkapan itu, atas berkat rahmat Allah, dan kemudian diiringi dengan cita-cita keinginan yang luhur. Jadi kemerdekaan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin yang pertama untuk kemudian kita ingat. Dan poin kedua, bahwa kemerdekaan itu adalah karena semangat cita-cita luhur dari para pendahulu. Kalau tidak ada semangat cita-cita kemerdekaan dari para pendahulu, mungkin bisa jadi sampai saat ini kita tidak menikmati kemerdekaan itu. Ada perjuangan yang tidak ringan, ada perjuangan yang tidak pendek. Kalau dalam sejarah Indonesia itu dijajah Belanda 350 tahun, kemudian ditambah dengan Jepang dan Inggris. Kalau saya memaknai bukan dijajah, tapi para pendahulu kita berjihad. Jadi berjihad tidak kurang dari sekian lamanya, 3,5 abad lebih mereka berjihad. Dan ternyata jihad itu sangat panjang, sangat panjang waktunya. Dan kalaulah kemudian mereka berhenti di tengah jalan, bisa jadi kemerdekaan itu tidak kita nikmati sampai saat ini. Demikian pula saudara-saudara kita yang di belahan bumi Allah yang masih memperjuangkan kemerdekaannya. Dan dulu saat para pendahulu kita berjuang pun mereka mendapatkan dukungan yang tidak kecil dari saudara-saudara seiman dan yang lainnya. Pengakuan akan kemerdekaan pun demikian. Maka ini nilai-nilai kemerdekaan yang bagi kita sebagai seorang muslim patut untuk memahaminya. Bahwa kemerdekaan itu adalah rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga sekaligus cita-cita luhur dari para pendahulu. Maka sering kita diingatkan kalau belajar sejarah itu jas merah. Jangan lupakan sejarah. Adanya bangsa ini tidak lepas dari para pendahulu, dan terus demikian. Karenanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menyebutkan rangkaian bagaimana apresiasi generasi dari generasi, sejak dari zaman Nabi sampai zaman kita sekarang. Bagaimana Nabi mengapresiasi generasi setelahnya, dan bagaimana generasi setelahnya mengapresiasi generasi terdahulu berikutnya. Generasi yang terdahulu. Dan itu digambarkan dalam surat Al-Hasyr kalau kita baca di ayat 8, 9 dan 10. Bagaimana kisah sahabat Muhajirin dan Ansor diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian generasi setelahnya bagaimana mereka mengenang jasa-jasa perjuangan, dan bagaimana juga Rasulullah juga mengapresiasi generasi berikutnya. Ada satu hadis yang Nabi SAW sampaikan ketika dalam satu kesempatan Nabi berhimpun dengan para sahabatnya, lalu Nabi menyampaikan, aku rindu bertemu dengan saudara-saudaraku di tengah sahabat-sahabatnya yang mulia. Lalu sahabatnya menyampaikan, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Kata Nabi, bukan, kalian adalah sahabatku yang suka duka membersamai, mendampingi. Lalu sahabat masih heran, yang dimaksud dengan saudara Nabi siapa? Lalu saudaramu siapa ya Rasulullah?
Lalu kemudian Nabi menyebutkan karakter mereka, alladzina amanu bi walam yarawni, yaitu mereka-mereka yang beriman kepadaku walaupun mereka belum pernah bersua fisik dengan diriku, belum pernah melihat fisikku, tapi mereka percaya, beriman. Nah, ini adalah bagaimana Nabi mengapresiasi generasi berikutnya, menyambung dan kemudian terus. Dan kemudian ada doa yang selalu kita baca di setiap doa-doa kita panjatkan untuk kita mengenang orang-orang terdahulu. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang kemudian datang setelah mereka, setelah generasi sebelumnya mereka datang, mereka ingat itu. Mereka tidak lupa, tidak melupakan, tidak pura-pura lupa terhadap jasa semua orang sebelum mereka. Maka yaqulun, terus-menerus mereka mengenang itu. Maka kemudian dalam Islam itu ada namanya dzikrul hasanat, mengingat kebaikan-kebaikan orang terdahulu. Ketika orang sudah meninggal, haram hukumnya bagi kita mengingat yang nggak baiknya. Maka yang boleh diingat adalah mengingat tidak baik, yang boleh diingat adalah baiknya. Cari itu kan, sebisanya. Kalau kemudian diingat-ingat kayaknya orang ini nggak ada baiknya sama sekali, ya sudah, kita diam. Karena dzikrul hasanat itu akan menjadi syafaat, persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka generasi setelah mereka ingat itu jasa para pendahulunya, yang dengan itu mereka kemudian mendapatkan kemerdekaan iman, kebebasan kehidupan, kemudian kondisi yang lebih baik. Dan ungkapannya yaqulun, terus-menerus mereka berkata, mengingat, mengenang, menyebut, nggak berhenti. Kalau secara redaksional bahasa Arab, yaqulun itu past continuous, present continuous tense, bentuk kalimatnya present continuous. Jadi terus menerus sampai waktunya nggak terbatas. Yaqulun, apa yang mereka katakan? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Nah, ketika doa ini kita baca dan kita membayangkan orang-orang sebelum kita yang dari mereka lah kemudian kita dapat iman, wasilah mereka, sarana mereka, perantara mereka kita dapat iman, kita dapat kenyamanan dan yang lain, doa itu akan terasa ketika kemudian kita membaca. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka menyambung itu, maka kemerdekaan itu sejatinya adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga karena ada cita-cita luhur. Maka dari itu kemerdekaan adalah nikmatun azimah, nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya. Kemerdekaan, nikmat yang besar, diberikan keterbebasan dari penindasan, keterbebasan dari keterjajahan, kemerdekaan. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mensyukuri nikmat kemerdekaan dalam makna tadi, kita tidak lupa, tidak melupakan, dan tidak pura-pura lupa terhadap jasa-jasa orang-orang sebelum kita. Makna yang kedua, mensyukuri kemerdekaan itu adalah untuk menegaskan bahwa sejatinya antara Islam dan cinta kepada tanah air itu nggak ada pertentangan, nggak ada kontradiksi. Antara Islam dan nasionalisme itu nggak ada pertentangan, tapi dua hal yang bisa sinergi, sehingga kemudian kecintaan kepada tanah air itu bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemudian ada ungkapan hubbul waton minal iman, cinta tanah air itu bagian dari itu.
Dan Nabi SAW ketika hijrah ke Madinah, setelah tinggal sekian lama di Madinah, kerinduan akan Mekah juga dirasakan oleh Nabi, karena itu tanah airnya. Maka kemudian membelanya, kemudian mempertahankannya, itu bagian dari jihad. Kalau kemudian ada orang punya tanah air, tiba-tiba kemudian diminta dia keluar dari tanah airnya, kemudian diberikan kepada penjajah masuk, itu nggak tahu mikirnya pakai apa. Dan ada 4 negara yang kemudian diminta untuk tanda tangan untuk memberikan otoritas yang sekarang itu Palestina untuk diberikan kepada Yahudi. Salah satunya Indonesia. Untuk mendatangi itu bersama negara-negara Arab yang lain. Maka Rasulullah sampaikan dalam satu hadisnya, barang siapa kemudian terbunuh karena dia membela dirinya, maka dia jihad. Barang siapa terbunuh karena dia mempertahankan harta bendanya, dia jihad. Barang siapa terbunuh karena membela kehormatan dirinya, kehormatan keluarganya, dia jihad. Dia syahid di jalan Allah. Nah itu nilai kemerdekaan, mensyukuri, memaknai. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kemudian kita maknai lebih dalam tentang kemerdekaan ini, maka apa sih sejatinya hakikat kemerdekaan bagi seorang muslim? Bisa jadi secara keterjajahan, secara oleh penjajah sudah enggak. Tapi apakah benar manusia sudah benar-benar merdeka secara hakiki? Ini yang kemudian penting untuk kita memaknai sebagai syukur kita terhadap kemerdekaan. Karena merdeka secara hakiki itu dijelaskan ketika seseorang mampu memerdekakan dirinya dari jeratan hawa nafsu dan jeratan setan. Itulah sejatinya kemerdekaan hati. Tidak sebatas terlepas dari penjajahan dan penindasan. Tapi ketika seseorang bisa terbebas dari belenggu jeratan hawa nafsu, kemudian dia bisa terlepas dari jeratan setan, maka dialah merdeka. Maka orang mukmin itu dia merdeka. Maka saat orang mukmin meninggal dalam keadaan iman, tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin, itulah sejatinya merdeka. Ketika saat ajal menjemput kita, kita dalam keadaan husnul khotimah, itulah kemerdekaan. Ketika kita meninggal husnul khotimah. Maka di ayat yang sering dibaca para khatib itu wala tamutunna illa wa antum muslim. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir perkataannya sebelum wafat dia memegangi kalimat la ilaha illallah, dia masuk surga. Itulah kemerdekaan yang sebenarnya bagi seorang mukmin. Ketika dia lepas dari dunia ini, lepas dalam keadaan iman, lepas dalam keadaan Islam, lepas dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemerdekaan yang hakiki ketika siapapun yang mampu memerdekakan dirinya dari jeratan-jeratan hawa nafsu dan jeratan setan. Apapun posisinya. Maka kalau dia seorang pejabat, orang yang punya kedudukan, punya posisi pejabat dimanapun, kemerdekaan hakiki bagi dirinya ketika kemudian posisi itu dia gunakan untuk melayani, bukan untuk arogansi. Sehingga kemudian karena arogansi, silakan aja berani, cuma 50.000. Dan dia nggak merdeka. Akhirnya memantik semuanya. Maka kemerdekaan hakiki bagi seorang pejabat ketika kemudian dia tidak selamat dari kesewenang-wenangan, selamat dari arogansi. Posisi yang dia miliki digunakan sebaik-baiknya untuk memberikan pelayanan. Kalau dia seorang pengusaha, seorang pedagang, kemerdekaan hakiki, ya dia berlaku jujur, gitu. Nggak curang di dalam usahanya, tidak manipulasi, tidak mengurangi.
Kalau dulu zaman Nabi ya cuma mengurangi timbangan dan takaran, mungkin sekarang modelnya banyak. Yaitu beragam kecurangan-kecurangan yang ada. Nah, kalau masih melakukan itu berarti belum merdeka sejatinya. Walaupun dia memperingati ke 80, ke 90 dan berikut. Tapi ketika dia berusaha sebagai pengusaha, sebagai pedagang, dia tidak memperhatikan itu, menutupi cacat yang ada gitu, barang enggak berkualitas bilangnya kualitas gitu, kemudian terus demikian, maka dia belum merdeka karena dia masih terbelenggu dengan jerat hawa nafsu dan jeratan syaitan. Maka Rasulullah kemudian mengingatkan, sayati zamanun, nanti akan datang satu masa orang tuh nggak peduli lagi, nggak memperhatikan min aina akhadha maluhu, dari mana dia meraih hartanya, amin halalin amin haram, apakah dari jalan yang halal ataukah dari jalan yang haram. Dia nggak peduli. Aduh masa gini Pak Ustaz, yang gedean aja banyak nggak apa-apa. Ya kecil mau gede namanya nyolong tetap nyolong. Mau kecil mau gede, mau kecil gede dia nggak jujur ya tetap nggak jujur. Namanya sama, cuma beda kuantitasnya saja. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, semoga dengan kita memaknai merenungi kemerdekaan, mensyukuri itu, kita bisa meraih tadi kemerdekaan yang hakiki di posisi manapun. Kalau kita sebagai seorang pegawai, karyawan, ya, merdeka itu ketika kita menunaikan semua tugas-tugas itu dengan baik, gitu. Bekerja sesuai dengan kesepakatan yang ada. Kalau kita sebagai orang tua, merdeka hakiki ketika terus gitu kan, kita mengiringi memohon kepada Allah seperti dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum nar, wahai orang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ketika visi ini dia pegangi terus, itulah kemerdekaan hakiki bagi kita sebagai orang tua. Ketika nanti orang tua itu dihimpunkan Allah di surga, dalam surat At-Tur, wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun, dan sebagian penghuni surga, sebagian yang lain itu berhadap-hadapan, saling ngobrol. Karena aktivitas utama penghuni surga itu ngobrol, Pak. Nah gini, Pak. Kalau kita mau gambarkan sederhana, bisa jadi nggak? Pokoknya ngobrol mereka berhadap-hadapan, ngobrol yatasaalun, mengenang masa lalu. Kan kalau kita biasanya ngobrol yang diomongin apa, Pak? Banyakan masa lalu kan, bukan masa depan. Menang dulu, ketemu gitu kan, reunian kan, berarti reuni itu, ketemu lagi di surga, reuni. Gimana ceritanya kok bisa nyampe sini ya? Ya tasa'al, mereka saling tanya itu. Di Al-Quran digambarkan demikian. Dan jawaban mereka sama. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyrikin. Kita dulu sama-sama saat di dunia itu khawatirin keluarga kita. Khawatir nggak nyampe sini, kemudian salah tempat. Kekhawatirannya sama, punya kecemasan yang sama. Jangan nggak ngumpul lagi. Dunia ngumpul, di akhirat jangan sampai nggak ketemu. Kemudian inna kunna min qablu nad'u innahu wal barakah. Kita dulu di dunia sama-sama terus berdoa minta kepada Allah. Sama doanya. Itulah kemerdekaan hakiki kita sebagai orang tua ketika kemudian diri kita, kemudian anak-anak kita, keluarga kita, semuanya keturunan kita dihimpunkan lagi oleh Allah. Seperti dalam surat At-Tur itu, ketemu dengan kakek buyutnya, ketemu dengan anak cucunya di surga semuanya, karena sama-sama beriman. Sehingga Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyampaikan ketika ada seorang laki-laki diperintahkan Allah masuk surga, dia menghentikan langkahnya. Kenapa nggak jadi? Dia nanya, ya Rabb, aina zauji wa waladi? Mana anak dan istriku? Kok nggak bersama aku? Kemudian dijawab, anak istrimu tidak bersamamu karena dia melakukan amalan yang lain. Kalau laki-laki ini menyampaikan argumentasinya, ya Rabb, dulu aku sholat, puasa, sedekah, amal-amal baik itu untuk mereka, agar bisa ketemu lagi, agar bisa ngumpul lagi. Dulu sholat, doa untuk mereka, keselamatan untuk mereka, nggak cuma untuk diri ini ya Allah.
Maka karena dialog itu, jawabannya itu kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya memberikan syafaat kepada keluarga. Karena cantolannya masih ada, masih sama-sama beriman, cuma amalnya berbeda. Tapi kemudian mengantarkan doa kan, Robbi firli itu kan, Robbi habli minas sholihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Doa itu diajarkan Islam, diajarkan ajaran Islam. Inilah kemerdekaan hakiki kita sebagai orang tua, ketika saat di dunia bisa membersamai mereka, mendampingi mereka dalam kebaikan, ketaatan, kemudian nanti di akhirat diperkumpulkan lagi. Nah, kemerdekaan hakiki sebagai seorang anak ya ketika bisa mengantarkan orang tuanya meraih posisi tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian kita sebagai anak bisa mengikis sedikit demi sedikit kesalahan orang tua kita sampai bersih, kemudian nggak ada dosa lagi, diangkat lagi. Maka kelak di yaumil qiyamah ada orang-orang tua itu begitu dibangkitkan dari alam kuburnya udah nggak ada dosa. Kemudian derajatnya diangkat. Ketika derajatnya diangkat, dia bertanya, ya Rabb, ini kemuliaan dari mana? Saya nggak pernah punya amalan semulia ini. Kemudian dijawab, hada bistighfari walatika. Ini semuanya karena anak-anakmu mendoakan. Anaknya yang masih ada, yang masih hidup tuh, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Masih ada dosa, kehapus. Besok doa lagi, kehapus. Dosanya udah habis, keangkat. Gitu. Kalau enggak, juga dosanya udah enggak ada, derajatnya yang diangkat. Itu baru kemerdekaan hati. Ada seorang ulama menyampaikan nasihat. Waktu yang paling mustajab ketika untuk doa selesai azan itu adalah saat muadzin mengakhiri azannya. Waktu setelahnya itulah waktu yang mustajab. Maka apa doa pertama yang kita baca setelah kita baca Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqaman mahmudan ladzi wa'adah. Doa apa yang bisa kita baca yang pertama kali setelah doa? Kemudian ulama ini mengajarkan doa yang terbaik yaitu Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baru doa yang lain di waktu yang paling mustajab. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan yang maknai kemerdekaan hakiki. Kemerdekaan kita sebagai seorang suami ketika senantiasa bisa berlaku baik kepada pasangan kita. Jadi suami yang terbaik, suami yang selalu ridho dengan istrinya bagaimanapun keadaannya. Walaupun bisa jadi kurang dalam pelayanan, ridho. Kurang di dalam belum sesuai dengan harapan, ya ridho. Kemerdekaan. Maka Rasulullah sampaikan la yafruqu mu'minun mu'minah. Janganlah sekali-kali seorang mukmin, seorang laki-laki, suami itu membenci istrinya karena satu perilakunya. In kariha syai'an, jika seorang suami itu benci terhadap satu perilakunya, maka dia akan ridho di perilaku yang lain. Tapi ketika fokusnya di yang dia nggak suka, ya nggak suka terus. Tapi ketika kemudian dia mau melihat sisi yang dia sukai, maka akan tumbuh kecintaan. Nah, kemerdekaan hakiki bagi suami ya ketika dia menjadi khairuhum li ahli, yang terbaik bagi pasangan. Kemudian seorang ayah yang terbaik bagi anak-anak. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala gitu. Bentuk di antara bagaimana kita mensyukuri nikmat kemerdekaan. Jadi tidak melupakan perjuangan orang-orang sebelum kita, kemudian mengapresiasi, mendoakan generasi setelah kita, kemudian tadi Islam
tidak mempertentangkan, tidak ada pertentangan antara Islam dan nasionalisme, cinta kepada tanah air. Dan kemudian kita memaknai sejatinya kemerdekaan bagi seorang muslim seperti apa. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memaknai syukur kita terhadap nikmat kemerdekaan. Tentu syukur ya sesuai dengan syarat-syarat dari syukur. Syukur dengan hati, mengakui semua pemberian Allah, nikmat yang Allah berikan. Lisan kita tidak berhenti untuk memuji, mengagungkan Allah, dan menggunakan semua nikmat yang Allah karuniakan untuk ketaatan, tidak digunakan untuk kemaksiatan dan dosa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semoga ini menjadi pengingat saya pribadi dan menjadi pengingat untuk semuanya, menjadi bagian kita mensyukuri kemerdekaan bangsa kita yang ke-80. Semoga bangsa ini terus dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan oleh Allah, dikaruniakan pemimpin-pemimpin yang soleh, pemimpin yang takut kepada Allah, kemudian penuh kasih kepada rakyatnya, diberikan pemimpin-pemimpin yang memimpin sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kemudian menjadi cita-cita Indonesia emas diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun berapa tuh? Dosa Mas. 2045, berarti 20 tahun lalu. Kalaulah kita nggak nyampe, minimal kita bagian dari yang berkontribusi menyiapkan generasi emas itu. Jadi yang menyiapkan, bukan yang menghambat, tapi yang menyiapkan, bersama menyiapkan sesuai dengan kemampuan kita, menyiapkan generasi emas 2045. Sebagaimana cita-cita pendahulu kita dulu, mereka juga berjihad 3,5 abad itu, nggak kebayang kemudian mereka meraih kemerdekaan. Dan yang berjuang itu pun tidak sedikit yang juga tidak merasakan kemerdekaan. Dan kita pun demikian. Kalau sekarang bangsa kita sudah merdeka, gitu, menyiapkan generasi emas 2045, bisa jadi kita tidak menemui itu, tapi insya Allah kita sudah menjadi bagian yang menyiapkan, yang berkontribusi dengan apa yang kita mampu menyiapkan generasi terbaik untuk negeri yang sama-sama kita cintai. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Alakum minkum. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Haji Nur Qasim. Alhamdulillah, temanya pada malam hari ini temanya merdeka. Tapi saya tanya dulu kepada bapak jemaah ini, kita udah merdeka apa belum? Alhamdulillah, artinya merdeka itu walaupun tidak besar, kita yang kecil-kecilan aja dulu bisa menghadiri pengajian silaturahmi ini, artinya merdeka yang kecil saja dulu. Jadi berbuat amal. Jadi sejarah itu proses yang panjang. Beda sama cerpen. Karena itulah di judulnya sejarah. Sama kayak Pak Ustadz Musa, Pak Haji Ustadz Nur Qasim. Artinya mereka menimba ilmu ini ya bukan hanya sekedar dicepet instan. Artinya kita tahu rekam jejaknya. Makanya ilmunya bermanfaat. Semuanya kalau sesuai dengan kapasitasnya itu jalan masuk, apapun itu bentuknya. Tapi yang kita ragu yaitu Pak, yang abal-abal ini. Ya, tapi ya les oke lah. Ya, itu jangan kita bahas. Yang penting kita malam hari ini kita bisa senang, bisa senyum, dan alhamdulillah merdeka. Ini saya mengingatkan kembali buat jamaah yang belum kesempatan sholat berjamaah di masjid, ya kalau mau sodako ke Bapak Nyoto bisa, ya nggak bisa besar ya kecil, ya kecil juga kalau tiap hari 1000 dikaliin sekian udah sekian.
ya kan? Artinya kita sholat di masjid AC-nya dingin kan butuh perawatan. Mari kita sama-sama ya kan perhatian. Ini buat lingkungan kita juga. Ini saya mengingatkan aja, karena berbuat kebaikan itu harus kita sampaikan. Amin. Amin. Terima kasih Pak Haji Notor Kusim. Baik, untuk jamaahnya kalau ada yang mau bertanya boleh. Pak Irul. Boleh Pak Ustaz Irul. Ustaz Irul, sini. Sini Rul, dekat sini Rul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hal yang ingin saya pertanyakan, Ustaz. Satu aja? Iya, satu aja, tapi dirangkap jadi dua. Pertama, saya pernah mendengar dan membaca juga di surah apa saya lupa, itu ada kaum yang nggak bersyukur itu Ashabul Ras ya kalau nggak salah ya. Ada yang kaum yang nggak bersyukur yang dia mempunyai apa? Berlimpah ruah, maksudnya kolam kelapa gitu ya. Itu diazab sama Allah karena apanya gitu. Terus yang kedua Ustaz, waktu zaman Rasulullah ada yang berjihad tapi dicatatkan dia tidak masuk surga itu kenapa Ustaz? Ya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban. Ya, jazakumullah khair. Khairan. Untuk yang pertama berkaitan dengan syukur, dan memang demikian. Ketika siapapun, baik individu maupun komunitas maupun umat, ketika kemudian lalai atau mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma dicabut nikmatnya, sebagaimana kalau bersyukur ditambah nikmat, tapi ketika ingkar bukan kebalikannya, dikurangi nikmat, bukan tambah kurang, bukan, tapi dampaknya lebih dahsyat dari tadi. Surat Ibrahim itu wa idza'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Tuhanmu sudah mengumandangkan, mengikrarkan, memproklamirkan la in syakartum la azidannakum, jika kalian syukur aku tambah baik dari sisi jumlahnya maupun tambah dari sisi kemanfaatannya. Jadi bertambah secara kuantitas dan juga bertambah secara kualitas kalau diiringi syukur dengan menepati 3 syarat syukur tadi, 3 rukun syukur tadi: pengakuan di hati, pengagungan dengan lisan, dan menggunakan nikmat itu dalam ketaatan kepada Allah. Pasti Allah akan tambah kuantitasnya dan juga kualitasnya. Tapi sebaliknya, wala in kafartum, jika kemudian mengingkari, hatinya tidak mengakui bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian lisannya tidak ada sanjungan, itu bahkan meremehkan yang memberi, kemudian menggunakan seharusnya untuk taat tapi tidak digunakan untuk taat, bukan dikurangi, ditambah dikurangi, bukan, tapi inna adzabi lasyadid, sungguh azabku itu amat pedih. Dan sejarah umat-umat terdahulu menggambarkan demikian. Ketika pengingkaran terhadap nikmat itu, Allah berikan azab dengan ragam azab. Ada yang ditenggelamkan, ada yang dibenamkan, ada yang hancur leburkan, macam-macam. Kalau Qarun dibenamkan, Fir'aun ditenggelamkan, kemudian kaum Lut di bumi hanguskan gitu, nggak tersisa, kemudian kaum yang dibekukan, itu beragam azabnya. Jadi tidak cuma dikurangi, tapi inna azabi lasyadid, sungguh azabku itu amat pedih. Nah, walaupun kemudian azab-azab seperti itu tidak berulang setelah diutusnya Nabi Muhammad,
Tapi adab bila syadid bisa dalam bentuk yang lain. Terjauhkannya seseorang dari ketaatan saat dia mampu itu juga termasuk azab yang pedih. Punya kemampuan tapi nggak mampu melakukan atau nggak mau melakukan itu juga azab. Ada orang yang ada satu dialog, buktinya mana kalau nggak melakukan perintah Allah, Allah kasih azab. Saya pekerjaan aman-aman saja, rezeki lancar-lancar saja, badan sehat-sehat aja, padahal saya nggak sholat, nggak puasa. Nah sebenarnya itulah azabnya. Gitu. Dia terhalangi, diharamkan untuk melakukan ketaatan, itulah azab yang pedih. Dia bisa tapi nggak mampu untuk melakukannya. Maka di surat Al-Qalam itu Allah gambarkan yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Ketika hari di mana mata kaki itu dihimpitkan oleh Allah, didekatkan. Ketika dulu mereka diajak untuk sujud tapi mereka nggak mau, menolak. Khasyiatan absaruhum tarhaqum dillah. Begitu waktu perpisahan itu sudah tiba, dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tertunduk hina, khasyiatan absaruhum tarhaqum dillah. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salim. Padahal dulu ketika dia diajak untuk sujud dia mampu tapi tidak mampu. Nah inilah yang kemudian penting kita untuk mewaspadai, mengevaluasi diri kita. Ketika kemudian kita terhalang dari ketaatan-ketaatan yang sejatinya kita diberikan peluang oleh Allah mampu melakukan. Allah bisa melimpahkan azab seperti itu. Karena azab-azab yang seperti umat terdahulu sudah nggak akan terjadi di umat sekarang. Kalau binasakan banjir yang menenggelamkan umat Nabi Nuh sedunia itu udah nggak akan ada. Setelah diutusnya Rasulullah SAW, semua azab itu muajjal, ditunda. Kalaulah terjadi hanya mengenai beberapa tempat saja. Tapi yang kemudian bagi orang mukmin yang diwaspati adalah azab yang seperti tadi, terhalang dari ketaatan. Kemudian yang kedua Pak? Jihad yang iya. Yang jihad yang seharusnya mengantarkan diri masuk surga tapi dia tidak masuk surga. Nah, kalau itu yang dimaksudkan, wallahu alam, ada satu hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berkaitan tentang untuk kita senantiasa mewaspadai niat yang ada di dalam hati kita. Gitu, niat. Jadi ada Rasulullah kemudian menceritakan ada 3 orang pionir dalam kehidupan, pelopor dalam kehidupan. Yang satu mujahid, yang 2 alim, yang ketiga mutasaddiq. Itu yang pertama seorang mujahid, pejuang, yang kedua seorang alim, hafidz Al-Quran, kemudian yang ketiga sang dermawan. Yang 3 amal ini adalah amal-amal yang luar biasa, yang seharusnya mengantarkan dia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dengan amal itu. Ya, sebab amal itu dia dapat rahmat Allah. Tapi ternyata diceritakan dalam hadis itu dia malah terseret ke neraka. Ketika di hadapan Allah ditanya, dulu kamu berjihad untuk apa? Untuk menegakkan agamamu ya Allah, untuk syiar agamamu. Tapi ternyata didustakan oleh Allah ucapannya. Karena ternyata di hatinya tertutupi dengan rapat, dia ada niat yang lain. Nah inilah kemudian kita perlu mewaspadai dan untuk terus kita merawat, meraba niatan kita. Untuk kemudian terus menjaga niat. Termasuk orang yang alim gitu, dia dulu untuk apa hafal Quran, kemudian dulu sedekah untuk apa. Kalau yang dimaksudkan itu. Tapi kalau yang dimasukkan dari pertanyaan Pak Khairul selain itu kurang alam, saya kurang memahami. Itu mungkin Pak Khairul.
Ya, insyaallah jelas Pak Irul ya. Baik. Menizin Ustaz. Berbicara tadi masalah kemerdekaan, kan yang kemerdekaan yang hakiki itu kan di surga nantinya. Kalau di dunia ini mungkin memang saatnya kita selalu beramal untuk menggapai surga yang tadi, yang betul-betul kita tidak ada lagi perjuangan kembali di dalam surga itu, karena sudah menikmati surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling penting itu buat kita yang orang awam ini yang minim sekali tentang ilmu agama, ya, ini mungkin dikasih pencerahan sedikit. Syarat-syarat untuk masuk ke dalam surga itu apa, biar kita ini bisa berusaha mumpung masih di dunia, dan kira-kira ciri-cirinya seperti apa kan, gitu kan. Nah, dua hal ini mungkin tolong diberikan pencerahan sedikit supaya kita yang hadir di sini terutama bisa mempersiapkan diri dengan ilmu yang sedikit, apa yang bisa kita lakukan. Terima kasih Ustaz. Ya. Ciri-ciri penghuni surga apa Pak? Iya. Syaratnya dulu Ustaz. Iya. Syaratnya apa nih biar kita siap-siap? Jadi memang benar bahwa kemerdekaan yang hakiki ya kelak saat kita dimasukkan ke surga, diselamatkan dari neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza. Siapa yang dijauhkan dari neraka dimasukkan ke surga, itulah sejatinya keberuntungan, kemerdekaan yang hakiki. Nah, kemudian syarat untuk masuk surga bagaimana? Di Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menyebutkan ragam sifat. Kalau kita baca di 10 ayat pertama surat Al-Mu'minun, itu ciri-ciri penghuni surga. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, itu di 10 ayat pertama. Kemudian kalau kita baca di surat Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manua illal musallin, kecuali orang sholat. Di situ ada ciri-cirinya. Kalau kemudian kita baca di penutup surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Jadi memang banyak ciri-cirinya, itu sangat banyak kalau kita baca dulu kan. Nah, simpelnya ciri penghuni surga itu di 5 ayat surat Al-Baqarah. Ciri penghuni surga itu al-muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang bertakwa itu? Dicirikan dengan 5 ciri di situ. Kalau kita mau sedikit ringkas tuh, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang terus menerus mengimani, yakin dengan yang gaib, yang enggak dia tangkap dengan panca inderanya, itu gaib. Dia percaya gaib karena dia enggak melihat, tapi dia mendapatkan informasi dari sumber yang valid dan dia percaya. Dia enggak meragukan. Ya gaib termasuk ya rukun iman. Kan kita nggak ada yang pernah ketemu Nabi kan Pak? Nabi gaib atau bukan gaib Pak? Gaib, karena kita nggak pernah ketemu. Nah, tapi kita percaya minimal ada 25 Rasul yang kita imani, walaupun banyak puluhan Nabi yang Allah utus. Mengimani yang gaib, mengimani rukun iman. Kemudian yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Mengimani, melakukan rukun Islam, rukun iman, rukun Islam. Wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabl wa bil akhirati hum ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, itu cirinya, syarat untuk masuk surga itu. Kalau kemudian mau ditambahkan di surat Ali Imran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin
arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Jadi syaratnya benar hubungannya sama Allah, baik hubungannya dengan sesama manusia. Nah, itu syarat kunci untuk menjadi penghuni surga. Dan menghindarkan diri dari dua kelompok setelahnya. Di surat Al-Baqarah kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat 20. 5 ayat untuk ciri orang muttaqin, 2 ayat untuk orang yang ingkar. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'andartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Orang kafir itu mau diingetin mau nggak diingetin itu kedua ini. Udah apa bahasa kalau kita itu? Udah blek gitu, udah sawaun alaihim itu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Nah, ini bisa dilihat, jangan ditiru. Kalau pengen selamat, orang-orang kafir ini jangan ditiru. Dan kafir ini boleh ditunjuk. Jangan kayak itu boleh. Karena identitas kelihatan. Tapi menujunya bukan untuk merendahkan. Kafir lo bukan dosa. Nah, yang perlu diwaspadai kelompok yang ketiga, karena nggak boleh ditunjuk, nggak boleh nunjuk ke depan, tapi nunjuknya ke belakang, ke diri sendiri. Nah, ini yang kemudian diwaspadai, yang khawatirnya ini yang nanti menyeret kita yang seharusnya ke surga jadi nggak jadi ke surga. Dimulai dari ayat wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ada sebagian orang yang dia ngaku-ngaku berkata saya beriman, omongannya gitu. Amanna billahi wal yaumil akhir, tapi sejatinya hatinya enggak beriman. Nah, ini yang kemudian kita waspada sampai ayat yang di ayat ke-20-nya itu ya sampai ayat yakadul barku yakhtafu absarahum kullama adaa lahum masyaw fihi wa idza adlama alim qom. Nah, ini. Nah, ayat 1 sampai 10 di pembuka surat Al-Baqarah untuk menguatkan bisa dibaca, ditadaburi, direnungi untuk kita semuanya untuk menguatkan. Jadi syarat singkatnya, simpelnya untuk masuk surga ya 5 ayat di surat Al-Baqarah. Kemudian menghindarkan diri berlindung kepada Allah di 2 ayat setelahnya dan mewaspadai di berapa ayat itu, Pak? Di 13 ayat setelahnya. Karena 13 ayat setelahnya itu berkaitan dengan diri kita. Nggak bisa ditunjuk kalau itu. Kalau orang mukmin dia muslim Pak boleh kita tunjuk. Dia bukan muslim Pak boleh. Tapi yang nomor 3 nggak boleh. Hati-hati ini munafik dia, nggak boleh. Karena itu untuk diri kita. Nah, ini yang perlu waspada karena nifak inilah yang nanti bisa menyeret yang seharusnya orang ke surga Allah jadi tidak. Maka Rasulullah dalam doanya tuh mengajarkan saudara Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah bersihkan hati kami, hatiku dari kenifakan. Memang penyakit kalau bahasa kita itu penyakit apa Pak? Kalau sangat berbahaya itu penyakit laten ya, bahaya laten itu kenifakan. Ya mungkin gitu Ustaz. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillah, pertanyaannya kita tutup sampai di sini. Yang masih penasaran nanti di 2 pekanan berikutnya ya. Jadi disabar-sabar aja dulu. Jadi agak ditahan-tahan saya dulu. Karena rasa penasaran itu lebih nikmat Pak. Jadi kalau berbicara surga ini kayak lagunya Pak Haji Romera mah.
Kalau sudah tiada baru terasa sejak kehadirannya di pengajian. Sungguh berat aku melangkah untuk mencari amal. Nanti Pak Di kita lanjutkan lagi, tahan. Yang artinya materinya pada malam hari ini sangat bermanfaat buat kita. Kita memasuki seksi keempat, yaitu doa penutup. Ya, sebelum doa penutup, saya kasih patlon sedikit buat yang tuan rumah. Malam minggu pergi mengaji, buat bekal di kiaumil akhir. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Wardi yang telah menyiapkan hidangan hingga akhir. Baik, Pak Ustaz. Doa penutupnya buat dikirim-kirim almarhum Pak Ustadz Musa untuk berbagi amalnya. Waktu dan tempatnya. Apa saya pelarian? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ustadz Qasim dan Ustadz Rio dan Pak Ustadz yang hadir pada kesempatan malam hari ini, dan Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama berdoa. Dan sebelum kita berdoa untuk kita, mari kita doakan Bapak dan Ibu orang tua kita yang sudah mendahului kita. Ini ada lima almarhum dan almarhumah. Ada hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ala ruhi Haji Bustami bin Haji Saleh, Haji Bustami bin Aswi bin Haji Bustami, Murniati binti Ardi, Karnoto bin Sadiran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, Tuhan kami, ampuni dosa kami, berikan keberkahan pada guru-guru kami, Ustaz Nur Qasim dan guru-guru yang lainnya. Ya Allah, berikan juga keberkahan pada MC kami ya Allah pada malam hari ini. Sehatkan dia ya Allah, berikan keberkahan dalam hidupnya ya Allah, berikan keberkahan juga pada kami semua ya Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Khusus buat MC, Khusus ini doain. Amin. biar sehat terus. Alhamdulillah, sebelum kita melanjutkan negara matama, mari kita sama-sama mengucapkan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Buah pinang di balai dua, buah kedondong asam rasanya. Bapak Wardi punten kami jemaah mau bertanya, bolehkah kami mencicipi yang di atas meja? Tepung terigu di atas loyang, pisang crispy dari Tanah Abang,
Jangan ragu dan jangan bimbang, ini Bapak Wadi menyiapkan hidangan buat jamaah para tamu undangan. Monggo, silakan. Alhamdulillah.